Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita memuji Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepadanya atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat dan karunia itu adalah anak-anak atau anak kita. Kita diberi karunia oleh Allah seorang anak atau lebih. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, anak sebagai karunia itu juga sebagai amanah dari Allah, harus kita jaga dengan baik. Apalagi ketika seseorang berniat atau merencanakan pernikahan, maka tentu di antara tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan anak-anak yang soleh. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika keinginan kita tercapai, ketika sepasang manusia sudah terikat dengan pernikahan, kemudian setelah itu mereka dikaruniai oleh Allah seorang anak, maka ini adalah karunia, nikmat, rezeki dari Allah, amanah dari Allah yang harus dijaga. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, hendaklah kita memandang anak itu sebagai karunia atau amanah. Janganlah dipandang anak itu sebagai beban hidup. Karena ada sebagian orang menyesal punya anak, apalagi bila diuji oleh Allah dengan sedikit ujian, anaknya berperangai kurang baik, kemudian setelah itu dia menyesal punya anak. Atau bahkan mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka setelah itu ada ungkapan menyesal punya anak. Padahal anak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi siapa yang telah Allah karuniakan anak, maka anak itu wajib dijaga dan dipelihara dengan baik. Tentu kita awali dulu menjaga anak itu semasa dia masih menjadi janin di dalam rahim. Jika telah terdeteksi atau telah disimpulkan secara ilmu kedokteran bahwa seorang wanita hamil, maka berarti sudah mulai ada janin di dalam rahimnya atau bibit. Maka semenjak itu sudah harus dijaga, yakni dengan cara si ibu makan yang bergizi, istirahat yang cukup. Hendaklah dia mencukupkan nutrisi untuk anaknya yang di dalam rahim itu. Seorang bapak hendaklah bertanggung jawab memberi rezeki yang halal kepada istri dan anaknya yang masih dalam kandungan. Jangan coba-coba untuk memberi nafkah, untuk memberi gizi untuk anak dan istrinya dengan cara yang haram.
maka itu tidak akan berkah, maka itu berbahaya bagi dia sendiri dan anaknya. Tentu anak yang ada dalam rahim, karena kita hidup di zaman yang alhamdulillah ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu pesatnya, tentu tidak ada salahnya kalau wanita yang sedang hamil memeriksakan kondisi kehamilannya ke bidan-bidan terdekat. Bahkan sekarang sepertinya, atau bahkan kita lihat dengan terang benderang, kadang petugas-petugas rumah sakit yang datang ke kampung-kampung, ya, untuk mengajak ibu-ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya. Ini bahagian dari hak anak yang harus dia terima, agar kita dapat memantau bagaimana pertumbuhan atau perkembangan bayi yang ada di dalam rahim. Mulai dari sini jamaah yang dimuliakan Allah, orang tua harus menjaga bayinya. Kemudian tentu lama-kelamaan insyaAllah ta'ala setelah kehamilan 9 bulan, maka terjadi proses kelahiran. Maka ketika anak kita lahir, kemudian beberapa saat diberitahu kepada kita bahwa anak kita telah lahir dengan selamat, maka cara kita dalam menjaga anak kita adalah sesuai dengan yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letakkan telapak tangan kita di atas kepalanya, menyentuh ubun-ubunnya, sambil membacakan doa. U'idzuka kalau dia laki-laki, u'idzuki kalau dia perempuan, u'idzukuma kalau dia kembar dua. Kalau lebih dari dua, ya karena mampunya kita meletakkan tangan dua, ya mungkin maksimal dua-dua dulu. Kita letakkan telapak tangan kita, dua telapak tangan kita di atas kepala mereka, menyentuh ubun-ubun dengan membacakan u'idzuka kalau laki-laki satu, u'idzuki kalau laki-laki, kalau perempuan satu, atau kalau satu laki satu perempuan, u'idzukuma, atau perempuan kedua-duanya atau laki-laki kedua-duanya, u'idzukuma, aku perlindungkan engkau berdua, bi kalimatillahi tammati, dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wahamah, dari gangguan syaitan dan binatang berbisa, wa min kulli ainin lamah, dan dari pandangan yang dengki, atau dari pandangan mata, atau dalam bahasa lebih luasnya dikenal dengan ain. Maka mulai dari sini, setelah anak lahir, inilah perlindungan yang kita berikan, inilah penjagaan yang kita berikan. Kita perlindungkan anak kita kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Dari apa? Dari tiga hal. Dari gangguan syaitan, ya, dari gangguan syaitan, dari gangguan binatang berbisa, dan dari gangguan ain. Kalau di Sumatera Barat dikenal dengan palasi, dari gangguan palasi. Ya, kalau selama ini mungkin yang kita dapati diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri, tapi ada suatu sunnah yang terlupakan, bahwa Nabi SAW membacakan atau meletakkan kedua tangannya di atas kepala Hasan dan Husain dan membaca doa u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Kita membahas masalah yang normal, walaupun nanti kita bahas sedikit kondisi yang tidak normal. Sekiranya kelahiran itu normal, kemudian anak juga dalam keadaan normal, maka setelah itu Allah langsung memberikan ilmu kepada anak kita, dan anak kita bisa menyusu kepada ibunya. Maka di antara
Hak anak adalah hak disusui. Hendaklah seorang ibu ketika melahirkan, dia juga makan makanan bergizi, agar air susunya mengandung gizi untuk anaknya, sehingga anaknya tumbuh kembang dengan baik. Ya, tentu yang tidak bisa dilupakan adalah ketika dahulu ibunya mengandung, ketika dalam keadaan hamil, maka hendaklah tetap taat beribadah kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang baik lagi halal, halalan thayyiban, halal lagi baik. Kemudian setelah lahir, menyusui anaknya, dan jangan ada rasa malas dalam menyusui, ya. Kemudian menerima kehadiran kelahiran anak itu dengan sukacita, dengan penuh syukur, bagaimanapun keadaannya. Terima kehadirannya sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, anak kita mulai tumbuh berkembang, maka hendaklah orang tua mulai memperkenalkan atau mengajarkan hal-hal yang baik kepada anaknya. Sering berzikir. Ketahuilah walaupun bayi itu belum bisa bicara, tapi ketahuilah bahwa dia merekam apa yang kita bicarakan. Maka jangan kita beranggapan berbicara tidak baik di hadapan anak, dia kan tidak mengerti. Iya, ketika itu dia tidak mengerti, tapi tersimpan di dalam memorinya. Anak-anak menjauh dari alat-alat, ya. Jangan, awas jangan kena kabel, ya. Hendaklah mengajarkan kata-kata yang baik, berkata-kata di hadapan anaknya kata-kata yang baik. Terkadang kita menjumpai anak kecil mungkin belum terlalu pandai bicara, tapi dia sudah bisa bicara yang kotor-kotor walaupun dia tidak faham. Ini kuat dugaan bahwa dia ketika belum pandai bicara, dia mendengarkan orang tuanya atau orang di sekitarnya berbicara tidak baik. Alangkah bahagianya seorang anak ketika dia masih kecil, masih bayi, masih balita, dia sering mendengar orang tuanya membaca Al-Quran. Dia sering mendengar orang tuanya membaca zikir, melantunkan zikir pagi dan petang. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terutama ibu, ketika dia merawat balitanya, hendaklah dia membaca zikir itu sambil gendong anak atau di dekat anaknya. Sehingga ketika dia membaca zikir pagi umpamanya, Allahumma bika asbahna, ya Allah dengan rahmatmu kami berpagi hari, maka kami di sini tentu ikut sekalian ke bawah anaknya itu. Ya, jadi baca zikir pagi di dekat anak kita, baca zikir petang di dekat anak kita. Ya, na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian lama-kelamaan ada satu sifat atau perilaku dari anak, mereka suka mencontoh. Maka nampakkan ibadah kepada anak kita walaupun dia masih bayi. Nampakkan sholat. Ya, maka anak-anak itu tertanam dalam memorinya, ini adalah sebuah gerakan. Maka gerakan sholat adalah gerakan ibadah, dan itu luar biasa kalau itu dicontoh oleh anak kita. Ya, dan tidak dapat kita bayangkan, ya, bagaimana nanti insyaallah ta'ala anak kita ketika sering melihat orang tuanya sholat, tentu insyaallah ta'ala tidak terlalu sulit bagi kita untuk memerintahkannya untuk sholat. Karena yang pertama dia lihat, ketika dia sudah pandai melihat, adalah gerakan-gerakan ibadah dari orang tuanya. Sebelum kita teruskan, saya ingin menghimbau kita semuanya, termasuk diri saya sendiri.
untuk menaruh perhatian yang luar biasa kepada anak kita di usia-usia dini seperti ini. Karena ini sangat membekas dan ini akan berbekas. Karena memang ada teori dalam psikologi anak, di antaranya ada yang mengatakan ya anak itu dia meniru perilaku orang dewasa. Ya ini orang dewasa yang nampak oleh dia, maka nampakkanlah perilaku-perilaku yang baik di hadapan balita kita. Ya, ucapkan ucapan yang baik-baik. Ya. Ucapkan zikir di hadapan mereka. Kemudian mungkin anak kita setelah itu sudah selesai disusukan selama 2 tahun, maka perintah Allah susukan anak itu 2 tahun. Ya, kalau ada uzur syar'i mungkin tidak mampu, maka disusukan dengan susu bantu. Tapi dicukupkan gizinya dalam bentuk lain. Maka ketika anak itu selesai masa menyusui, maka kita beri nafkah, kita beri hak makan dan minumnya dengan baik. Nah, ini merupakan tanggung jawab dari orang tua. Tanggung jawab mencari nafkah, tanggung jawab bapaknya, tanggung jawab ibunya untuk menyiapkan makanan-makanan, memberikan makanan-makanan yang bergizi untuk anak-anaknya. Tanggung jawab bapaknya mencarikan nafkah dari jalan yang halal, lagi baik, halalan thayyiba. Maka itulah hak anak, di antara hak anak yang harus ditunaikan, dicukupkan gizinya. InsyaAllah ta'ala di zaman kita hidup sekarang, minimal untuk makan sekali sehari InsyaAllah masih bisa diusahakan. Ya, dan kita tentu harus pandai mengaturnya. Bagaimana agar anak kita mendapatkan gizi yang baik. Kemudian juga jemaah yang dimuliakan Allah, bahagian dari menjaga anak kita ketika mereka masih kecil, masih balita, ya, berarti di bawah 5 tahun, antara sekian sampai 5 tahun umurnya. Terkadang kita suka memberikan makanan-makanan kecil-kecil untuk anak kita. Maka setelah kita cari tahu, setelah kita dengar banyak penjelasan-penjelasan, terkadang kita tidak hati-hati, kita suka memberikan makanan-makanan yang dibeli di warung untuk anak-anak kecil kita. Makanya katanya ada anak-anak yang masih kecil sudah cuci darah karena suka diberi minuman atau makanan-makanan kemasan yang kita tidak tahu entah expire, entah apa bahan-bahan pembuatannya. Maka alangkah lebih baiknya jika ibunya di rumah menyiapkan makanan-makanan yang baik, terjamin kebersihannya, terjamin kualitasnya. Itu merupakan kewajiban orang tua dan hak yang harus diterima oleh anaknya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bicara lebih panjang lebar, saya akan bacakan dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras lagi kasar, atau malaikat-malaikat kasar yang keras, dan mereka itu tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap diri, dalam hal ini tentu lebih utama kepada seorang bapak, seorang kepala keluarga, seorang suami, peliharalah, jagalah dirimu dari api neraka. Di mana api neraka itu bahan bakarnya batu, ya. Bahan bakarnya manusia dan batu. Dan neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar, namun malaikat itu tidak pernah bermaksiat atas perintah Allah, bahkan melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Dalam ayat ini diperintahkan menjaga keluarga, menjaga diri dan keluarga.
Maka kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita, menjaga anak, ya, akhirat nanti memang, akhirat bukan sekarang. Tapi apa yang diperbuat di dunia ini dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau kita salah, kalau kita keliru, kalau kita berdosa, maka kita diperingatkan, ya, akan adanya ancaman neraka. Maka diperintahkanlah diri kita oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Penjagaan itu tentu menjaga, diawali dengan menjaga anak-anak kita di muka bumi ini dari hal-hal yang dapat merugikan, dapat menjerumuskan ke dalam kesalahan dan dosa. Ya, atas dasar ayat ini, walaupun pembalasan nanti di akhirat, tapi yang dibalas di akhirat nanti adalah perbuatan kita di muka bumi ini. Karena apa? Karena di akhirat tidak ada lagi bisa seseorang melindungi dirinya, karena hari itu adalah hari pembalasan. Maka menjelang hari pembalasan itu, kita jaga anak kita di muka bumi ini. Kemudian bentuk penjagaan anak kita dari api neraka dimulai dari muka bumi ini, sudah saya awali tadi, yakni beri makan minum dari harta yang halal. Kemudian dia berhak mendengarkan kata-kata baik. Tentu juga dia berhak mendapatkan nama yang baik. Beri anak kita itu nama yang baik, agar dia tidak merasa rendah diri dengan namanya yang buruk, agar dia merasa mulia dengan nama yang baik. Maka hak anak adalah diberi nama yang baik. Jika terlanjur memberi nama anak dengan nama tidak baik, tidak masalah, walaupun dia masih kecil, kita kasih dia kunyah, tidak masalah insyaallah ta'ala. Kemudian anak kita beranjak menjadi anak-anak masuk usia sekolah. Maka di antara hak anak itu adalah hak anak adalah mendapatkan pendidikan. Walaupun sebetulnya hak mendidik itu adalah kewajiban mendidik itu adalah kewajiban orang tua. Orang tua lah yang wajib mendidik anaknya. Mendidik anaknya dalam ilmu agama, mengajari anaknya tata cara sholat, mengajari anaknya membaca Al-Quran, mengajari anaknya tentang hukum-hukum agama. Itu adalah kewajiban orang tua. Maka ketika orang tua tidak mampu, maka kita sekolahkan anak itu. Maka sekolahkanlah anak kita ke sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu agama ataupun ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat, ya. Dan wajib bagi orang tua memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Kalau dia tidak mampu, memang wajib bagi orang tua untuk mencarikan tempat belajar agama untuk anaknya. Maka sebagai konsekuensinya, ya tentu diantaranya kalau ada sekolah-sekolah berbayar, kewajiban membayar uang sekolah SPP. Kalau ada sekolah-sekolah yang tidak berbayar, alhamdulillah, berarti ada orang yang mau berdonasi, mau menjadi penanggung jawab, mau menalangi atau mau mungkin dia juga ingin mendapatkan pahala di sisi Allah dengan cara mengeluarkan biaya dari harta pribadinya untuk meringankan atau membebaskan anak-anak kaum muslimin untuk belajar. Tapi jika ada sebuah institusi pendidikan, ya, yang menerapkan biaya, maka hendaklah orang tua menunaikannya dengan baik. Karena apa? Karena orang tua kan tidak mampu mengajarkan anaknya, maka anaknya disekolahkan ke sekolah-sekolah tersebut, digantikanlah perannya oleh guru. Karena guru, ustaz dan ustazahnya juga ada kewajiban, karena waktunya tersita, maka itulah fungsi, itulah gunanya ada uang pendidikan. Semoga Allah mudahkan kaum muslimin, Allah lapangkan, Allah mudahkan rezeki kaum muslimin untuk agar dia bisa melunasi, membayar uang sekolah anaknya. Karena apa? Karena pada hakikatnya kewajiban mendidik anak dalam urusan agama adalah kewajiban orang tua. Disebabkan orang tua tidak mampu, maka anak disekolahkan ke sekolah-sekolah agama. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah,
hari ini kita lihat perilaku-perilaku anak-anak mulai aneh. Saya sangat prihatin melihat sebagian anak-anak, ya, usia sekolah. Ya, saya pernah menyaksikan seorang anak, walaupun mungkin badannya sedikit agak tinggi, tapi masih memakai pakaian seragam sekolah dasar atau SD, baju putih celana merah. Tapi dia pergi sekolah pakai motor sendiri, tidak pakai helm pula. Ini benar-benar luar biasa kelalaian orang tua. Masa anak SD diizinkan pergi sekolah dengan sepeda motor melewati jalan umum? La ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya ambil suatu perumpamaan. Ketika kita memiliki uang 1 miliar, atau ketika kita memiliki emas 2 kilo, di mana kita letakkan emas itu? Seperti apa kita menjaga emas itu? Saya yakin bahwa uang 1 miliar itu akan dibelikan brankas yang tebal, berapapun harganya, berapa juta pun harganya, demi menyimpan harta itu. Mungkin 1 miliar, mungkin 2 miliar, mungkin sekilo emas, 2 kilo emas, 3 kilo emas, ya, mungkin 100 gram permata, berlian dan lain sebagainya. Maka akan disimpan di tempat yang sangat aman, rapi, terkunci, bahkan akan dijaga dengan penjagaan yang ketat. Sekarang coba dijawab, bisakah anaknya dijual 1 miliar? Bisakah anaknya dibeli 2 miliar? Bisakah anaknya dihargai 5 miliar, 10 miliar, tapi kok dibiarkan begitu saja tanpa ada penjagaan? Yuk mari kita gunakan akal sehat kita, karunia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kepada benda, harta benda yang seperti itu kita bisa memberi penjagaan yang luar biasa? Kenapa kepada anak kita yang tidak bisa kita nilai dengan uang, kita lepas begitu saja? Kita tidak jaga, kita tidak awasi. Sekarang ada semacam kebiasaan orang tua, Masya Allah, Alhamdulillah, mungkin karena uang banyak ya, jadi anak-anak sudah dibelikan sepeda listrik atau motor listrik, anak kecil. La ilaha illallah. Apakah orang tua tidak khawatir tentang keamanan anaknya ini? Apakah orang tua tidak khawatir bahwa anak ini bisa menimbulkan mudarat bagi orang lain? Ya, sekalipun anak itu sudah SMP, bahkan sekalipun sudah SMA, secara undang-undang di sebuah negara, khususnya di negara kita, anak itu belum diizinkan mengendarai kendaraan bermotor. Kenapa orang tua hari ini membiarkan anaknya seperti itu? Ada semacam hukum rimba di jalan raya. Pengendara yang dewasa atau sudah layak mengendara dengan adanya izin mengendara, sudah memiliki SIM kalau di Indonesia, mereka untuk mendapatkan SIM mereka belajar, mereka dilatih dulu, mereka diajarkan adab-adab di jalan. Artinya apa? Mereka layak untuk mengendarai kendaraan di jalan. Kemudian ada anak-anak bawa motor. Di antara ciri khas anak-anak bawa motor adalah dia pintar nyalip-nyalip, dia kencang larinya. Mungkin menurut ukuran anak-anak, dia ingin dinilai oleh orang sebagai anak yang sangat pintar mengendarai motor, maka jalannya cukup kencang. Tapi anak itu tidak berbekal helm, tidak berbekal pengaman yang kuat, tidak dikasih jaket yang tebal. Kemudian hukum rimba terjadi di jalan raya. Kemudian dia menyebabkan kecelakaan. Mungkin dia menabrak, kalau dia menabrak kendaraan orang, umpamanya motor anak kita menabrak mobil, ternyata yang ditabrak adalah mobil mahal, itu sudah pasti mobil mahal itu kalau diperbaiki ke bengkel juga mahal biayanya. Tapi hukum rimba berlaku kadang-kadang begini, sesalah-salah yang kecil tetap salah yang besar. Begitu kan lebih kurang? Ya, ini kesalahannya pada siapa sebetulnya? Wallahu alam. Tapi yang pasti kesalahan orang tua sudah pasti itu. Kenapa? Karena orang tua membiarkan anak-anak kecilnya mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Kalaupun mungkin mengajarkan anak-anaknya di lokasi yang sangat aman tapi dalam pengawasan, itu pun kalau kakinya belum sampai, umpamanya diajarkan bawa motor,
kakinya belum sampai menyentuh tanah, itu belum layak. Apalagi diajarkan bawa mobil. Anak kecil-kecil diajarkan bawa mobil. Jadi intinya begini, alhamdulillah kita memuji Allah Rabbul Alamin, mungkin karena keluasan rezeki, mobil bisa dibeli, motor bisa dibeli, apapun modelnya yang baru keluar bisa dibeli. Akhirnya masih kecil-kecil anak kita sudah kita bekali dengan kendaraan bermotor. Tapi kita lupa membekalinya dengan pengetahuan bahwa dia pada usia-usia masih kanak-kanak, masih remaja, belum pantas menurut undang-undang untuk mengendarai kendaraan. Justru kita kasih kendaraan. Itulah kesalahan pertama, kesalahan yang pasti bagi orang tua. Saya jarang sekali melihat anak-anak pergi sekolah bawa motor yang pakai helm. Jarang sekali. Yang kebanyakan adalah tidak pakai helm. Kemudian dalam satu motor itu 3 orang, 4 orang. Saya sering melihat di jalan raya, anak-anak masih berpakaian sekolah, dia itu mengangkat roda depannya dan betul-betul mencemaskan orang lain. Tapi pertanyaannya, kenapa orang tuanya tidak cemas? Atau mungkin orang tua tidak tahu. Ya betul, karena orang tuanya tidak mengikutinya. Tapi ingat, kembali ke masalah pertama tadi, kesalahan pasti orang tua. Kenapa mengizinkan anaknya untuk mengendarai sepeda motor ketika usianya belum cukup untuk itu? Maka terjadilah kecelakaan, patah tangannya, pecah kepalanya. Terus mana bentuk tanggung jawab kita menjaga anak yang tidak bisa dinilai dengan uang itu? Mana bentuk penjagaan kita? Maka jemaah yang dimuliakan Allah, tidak salah. Itu bentuk tanggung jawab orang tua. Antarkan anak kita sekolah, jemput dia pulang. Pakai motor kalau kita mampu, pakai mobil kalau lebih mampu lagi. Alhamdulillah sekarang sudah banyak mobil-mobil online. Kalau ada memiliki kemampuan, kalau tidak ya jemput pakai angkot, jemput. Apalagi kondisi sekarang terjadi penculikan terhadap anak-anak, ya. Maka hendaklah orang tua betul-betul waspada. Jangan diabaikan begitu saja. Ingat sekali lagi, kenapa kita tidak adil kepada harta yang berbentuk materi, kita bisa menjaganya maksimal. Tapi kepada anak kita yang memiliki fisik, tubuh dan nyawa, pengawasan kita begitu lemah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kajian ini saya juga mendoakan supaya para penegak hukum bisa memberikan teguran, edukasi pada masyarakat kita. Dan memang kadang-kadang kalau tidak ada ketegasan, memang mereka akan semakin berani. Tapi jika ada ketegasan, maka insya Allah Ta'ala mereka tidak akan berani mengendarai kendaraan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sambung setelah sholat asar insya Allah. Pembahasan ini sangat berguna karena pada hari ini, ya, anak-anak kita, bahkan kabar yang diberikan oleh beberapa dokter di rumah sakit jiwa, anak-anak usia sekolah dasar sekarang sudah ada yang dirawat di rumah sakit jiwa. Apa salahnya ini? Apa salahnya ini? Di mana salahnya ini? Kurang apa orang tua dalam menjaga, melindungi dan mendidik anaknya? Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kajian kita berkenaan dengan menjaga anak dengan baik. Tadi pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kenyataan yang terlihat di lapangan bahwa anak-anak kita belum cukup umur sudah mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Kemudian mereka menampakkan kepada yang lain seakan-akan mereka itu adalah anak yang pintar mengendarai motor, yakni dengan cara lari kencang, mungkin dalam bahasa sekarangnya ugal-ugalan, ya, yang semestinya begini. Makanya orang dewasa atau orang yang sudah cukup umur itu yang layak mengendarai kendaraan, karena mereka diajarkan bagaimana cara mengendarai kendaraan, kemudian diajarkan tata tertib berkendara. Jadi tidak cukup sekadar pandai mengendarai kendaraan, tapi juga tahu tata tertib dan aturan di jalan raya. Nah, dengan adanya aturan di jalan raya, makanya insya Allah bisa diminimalisasi kecelakaan. Karena risikonya adalah kita-kita ini yang sudah patuh aturan jalan raya, tapi justru kita menyenggol atau kita ditabrak dari belakang oleh anak-anak kita yang belum layak mengendarai kendaraan, maka mereka menyebabkan kecelakaan.
dan ini bisa panjang urusannya, ya. Nah, hak anak adalah mereka diberi keamanan, kenyamanan, terjaga keamanan kenyamanannya. Ya tidak salah kalau kita antar mereka sekolah, kita jemput, ya, untuk suatu keperluan kita temani, tidak dilepas sendiri. Apalagi dilepas bersama teman-teman sebaya, maka mereka akan bertambah ugal-ugalan di jalan raya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah SWT, di antara cara menjaga anak dengan baik, yakni dengan memberikan hak-haknya. Maka berikan hak pendidikan kepada mereka, hak mendapatkan ilmu agama. Sekarang ini kita miris sekali melihat keadaan kaum muslimin. Coba kita lihat di setiap sholat berjamaah di masjid-masjid dekat rumah kita, seberapa banyak anak-anak remaja yang ikut sholat berjamaah. Atau bahkan kita melihat di sebagian kampung, ya, atau di sebagian tempat yang ada acara didikan subuhnya. Ya, didikan subuh di antara acaranya adalah anak sholat subuh berjamaah di masjid. Orang tuanya mengantarkan anaknya, tapi dia pulang lagi ke rumah. Orang tuanya tidak ikut sholat. Jadi dalam hal ini, jemaah yang dimuliakan Allah, tentu di antara bentuk kita menjaga anak kita dengan baik adalah memberi keteladanan. Anak itu di antara perilaku anak dalam perkembangannya adalah suka meniru. Maka ketika dia tidak melihat bapaknya sholat berjamaah, maka bagaimana cara menyuruh anak itu untuk sholat berjamaah? Ketika anak disuruh untuk sholat, sementara dia sendiri tidak pernah melihat orang tuanya sholat, baik bapak atau ibunya, maka bentuk penjagaan kita kepada anak kita adalah dengan memberikan hak meniru yang baik-baik. Maka tirukan kepada mereka, nampakkan kepada mereka bahwa kita melaksanakan ibadah, kita taat dalam beragama, kita taat dalam mengikuti aturan-aturan. Kalau tidak, tentu dia akan terkesan di dalam benaknya, bapak saja nggak sholat, kenapa aku dipaksa sholat? Ibu saja nggak sholat, abi saja nggak sholat, umi nggak sholat, terus kita kok dipaksa untuk sholat? Jadi hak untuk diberi keteladanan, karena sebagian anak suka meniru. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya melihat pemandangan yang kurang enak. Sebagian anak-anak berpakaian seragam sekolah, pergi sekolah, naik kendaraan bermotor, sepeda motor, tidak pakai helm, tapi sambil menjepit di jarinya rokok. Berpakaian seragam sekolah, tapi di jarinya ada rokok. Ini siapa yang dia tiru? Orang tua di rumah atau gurunya di sekolah? Maka begitu pentingnya memberi keteladanan. Ya, jika keteladanan buruk yang kita berikan, maka anak akan mencontoh. Bahkan dia akan menyimpulkan sendiri, aku dilarang tapi pak guru, tapi ustadz merokok. Maka ini berbahaya bagi perkembangan anak. Berarti kita telah merusak anak kita. Perilaku-perilaku kita di depan anak ini membekas dalam benaknya, bahkan dia praktekkan langsung. Jadi ketika anak kita remaja, saat itulah kita ajak dia untuk beribadah, kita tunjukkan kepadanya, kita contohkan kepadanya amal-amal ibadah, kemudian perbuatan-perbuatan yang baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya menekankan kembali, ibadah utama dalam Islam itu adalah sholat. Coba sekarang tanya keprihatinan, tanya kepedulian orang tua terhadap ibadah sholat anaknya. Apakah dia mengingatkan anaknya untuk sholat? Apakah dia marah kepada anaknya ketika anaknya melalaikan sholat? Bahkan perintah Nabi, usia 7 tahun, anak itu disuruh sholat, diingatkan, terus diingatkan. Usia 10 tahun masih belum sholat, kan disuruh pukul. Tentu pukul yang mendidik. Maka apakah kita layak untuk menyimpulkan begitu aneh-aneh perilaku anak-anak kita sekarang? Apakah memang karena tidak mendapat didikan agama dari orang tuanya? Kalau dulu kan ada istilah, kalau anaknya banyak perangai, kamu kalau banyak perangai saya sekolahkan ke pesantren. Jadi seakan-akan pesantren itu adalah bengkel akhlak. Nah, anak itu karena dari rumah tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik, ketika dia masuk ke pesantren, dia bikin masalah pula di pesantren.
Kembali ke yang saya sampaikan di awal tadi, kewajiban pendidikan agama itu kewajiban utamanya ada pada orang tua. Ketika orang tua tidak mampu, maka disekolahkan ke sekolah-sekolah agama. Maka orang tua harus rela anaknya dididik secara baik di sekolah. Sekarang ada kesan. Jika sekolah itu berbayar, maka orang tua ikut ngatur-ngatur sekolah, ikut ngatur-ngatur ustaz dan ustazah. Percayakanlah kepada ustaz dan ustazah kita di sekolah, karena mereka telah belajar, baik belajar ilmu agamanya atau belajar tata cara mengajar, belajar ilmu pendidikan, belajar psikologi pendidikan, belajar bimbingan konseling untuk anak-anaknya. Maka percayakan, kalau ada yang dirasa kurang baik, ya mungkin disampaikan dengan cara yang baik pula. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga anak kita dengan baik dengan mulai menanamkan pemahaman agama yang baik, mulai mengontrol, memperhatikan, mengingatkan anak-anak kita tentang ibadahnya. Mulai dari ibadah salat. Kalau sudah tidak peduli dengan salat, maka tidak peduli dengan yang lain. Anak kita hari ini merengek meminta dibelikan HP kepada orang tuanya. Setelah dibelikan HP, dia main game. HP dia kunci dengan pinjar jarinya sendiri. Orang tua tidak bisa mengontrol. Beli pulsa pun diminta sama orang tua, tapi dia entah apa yang dia lihat di HP itu, entah untuk apa digunakan. Begitu anak-anak hari ini. Maka orang tua benar-benar berat tanggung jawabnya. Maka solusinya adalah batasi anak kita pakai HP. Karena memang dari sekolahnya ada tugas-tugas yang harus dilihat melalui HP. Ini PR berat, PR besar bagi kita sebagai orang tua. Maka harus ada pengawasan yang ketat dan kuat dari orang tua. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, orang tua sekarang dan selanjutnya, tolonglah sadar bahwa hari ini orang tua pun sudah mulai jauh dari agama. Ada orang tua jauh dari agama, sibuk dengan urusan dunia. Maka dalam mendidik anak, seseorang itu akan berhasil bila melakukan pendekatan agama. Didiklah dengan agama. Karena dalam pendidikan agama itu, bahwa diajarkan yang baik-baik, dilarang dari yang buruk-buruk, dan itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memberi pemahaman kepada anak kita bahwa ini Allah yang larang, Sang Pencipta. Ingin tahu bagaimana kekuasaan Sang Pencipta? Lihatlah bagaimana hujan lebat diturunkan. Lihatlah bagaimana hujan lebat itu diiringi oleh petir yang besar. Lihatlah bagaimana angin topan yang bisa menerbangkan, atau bahkan angin apa namanya tuh yang di luar negeri itu, tornado, bisa menghancurkan. Yudabbiru kulla amrin bi amri rabbiha, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Bahkan dia dapat meratakan dengan tanah setiap yang dilewatinya dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Kita beri pemahaman kepada anak-anak kita bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana terjadinya gempa, bagaimana jika terjadi banjir besar, longsor dan lain sebagainya. Dan lihat ada orang yang mati, orang yang diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semuanya akan melewati masa itu. Maka kita beri pemahaman kepada anak kita, kita tanamkan rasa takut kepada Allah, kita tanamkan kepadanya rasa cinta kepada Allah. Maka orang tuanya harus lebih takut kepada Allah, orang tuanya harus lebih cinta pada Allah, orang tuanya harus lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada kata terlambat untuk taat. Ya, tidak ada kata terlambat untuk taat. Ya, bersyukurlah bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah agama, kemudian anaknya menjadi baik. Maka orang tua harus menjadi malu, harus malu. Karena apa? Karena anaknya alhamdulillah rajin beribadah. Maka jangan orang tua sampai kurang pula ibadahnya, kurang pula ketaatannya kepada Allah dibanding anaknya. Menjaga anak dengan cara membekalinya dengan ilmu agama. Kemudian bentuk penjagaan kepada anak adalah dengan memberikan kasih sayang. Ada beberapa teori perkembangan anak. Ada yang mengatakan bahwa anak itu adalah orang dewasa dalam ukuran kecil. Anak itu adalah miniatur orang dewasa. Tentu kalau ini yang kita yakini, berarti bisa-bisa perilaku orang tua kepada anaknya menyamakan anaknya seperti orang dewasa.
maka dimarahi terus, ditekan terus, dikasari. Ketika kita menanamkan sesuatu yang tidak boleh kepada anak kita, kita katakan ini dilarang oleh Allah. Allah sang pencipta, Allah sang penguasa, Allah pemilik dunia dan segala isinya. Ketika anak kita salah, kita tunjukkan yang betul. Dan memang ada beberapa cara dalam mendidik, ada beberapa cara dalam menegur anak kita. Ketika anak kita diperintahkan sholat umur 7 tahun, umur 10 tidak sholat, disuruh pukul, itu bukan berarti dihajar. Dibangunkan pagi hari, disiram pakai air seember, itu mudaratnya luar biasa, masuk ke dalam telinganya. Anak kita kaget, bisa jadi dia meloncat dari tempat tidur, kemudian tergelincir, pecah kepalanya, retak kepalanya. Karena dia tidak sholat, karena kita diizinkan memukul, akhirnya dipukul dengan ikat pinggang, disediakan kayu besar, dihajar. Bukan begitu maksudnya. Ya, bagi anak itu sebetulnya dipukul dengan pukulan yang tidak keras pun, tapi dia merasa mahal dengan pukulan kita. Ketika bapaknya, ketika ibunya, ketika abinya, ketika uminya mencubit dia, cubitan walaupun sedikit itu sakit bagi dia. Itu yang kita harapkan, cubit atau pukulan kecil yang mendidik. Kalau pukulan menghajar, saking atau karena terlalu sering dipukul, bisa jadi anak kita itu memang kebal. Nah, kalau kebal, orang tua pula berprinsip, kalau begitu akan saya cari alat pukul yang lebih besar. Nah, ini salah satu teori dalam perkembangan anak. Anak itu orang dewasa dalam ukuran kecil. Tapi yang betul adalah anak itu ya anak, dilahirkan dalam keadaan fitrah, cenderung kepada ketauhidan, cenderung kepada keesaan Allah, dalam keadaan suci. Ya, memang ada pengaruh lingkungan, maka pengaruh lingkungan dalam hal ini, pengaruh lingkungan terdekat adalah ibu bapaknya. Maka berikanlah pengaruh yang baik, berikanlah pengaruh yang positif kepada anak kita. Kemudian kita harus mengetahui bahwa anak kita itu anak, dan dia tidak sekuat kita. Kita mau menegur dia, kita mau meluruskan dia, kita mau mendidiknya, tapi dengan cara kita yang kasar dan keras, itu zalim namanya kepada anak. Itu tidak boleh, karena anak itu kekuatannya tidak seperti kita. Kalau ada anak kuatnya melebihi kuat kita, wallahu a'lam, apalagi dia masih kecil, bisa jadi mungkin anak itu kesurupan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, jangan kita kasar pada anak kita. Hak anak adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Memang anak kan dalam perkembangan, dalam pertumbuhan, apalagi dia pernah mendapatkan contoh yang buruk, kemudian contoh buruk itu dia praktekkan. Orang tua tidak boleh langsung emosi, tidak boleh langsung memberi hukuman yang di luar batas. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, iya anak kita, cara melindungi, menjaga anak kita, kita beri dia pendidikan agama, tapi jangan disampaikan dengan cara yang otoriter. Anak kita harus sekolah di pondok tahfiz Quran. Kita punya target, anak kita harus hafal dalam seminggu 2 juz. Kalau anak kita tidak hafal, kita marahi. Kenapa hafalanmu belum sampai 2 juz? La ilaha illallah. Itu bisa stres anak kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Berikan, tanamkan kepada anak kita kecintaan kepada Al-Quran. Kalau kita sudah menanamkan kecintaan, jangankan 2 juz, mungkin 3 juz dia hafal, dia baca dalam seminggu. Tapi apabila terkesan memaksakan, ya ini ada sebuah kejadian, ada sebuah peristiwa, alhamdulillah orang tuanya sudah kajian, dan dia punya proyeksi besar bahwa anaknya ini harus menjadi hafiz, anaknya ini nanti insya Allah kuliahnya di Timur Tengah dan lain sebagainya. Maka dipaksakan dari sekarang. Kadang-kadang paksaan itu di luar kemampuan anak. Maka janganlah kita memaksa anak kita, beri dia kesempatan. Karena apa? Karena anak kita akan melewati masa-masa pertumbuhannya. Pada usia-usia tertentu, anak itu mungkin dia mulai tumbuh egonya, ya, mulai mungkin tumbuh ketertarikan kepada lawan jenisnya. Maka saat itulah orang tua harus arif bijaksana, mengetahui karakter anaknya, melihat perkembangan anaknya, kemudian menyesuaikannya dalam mendidik anaknya. Umpamanya anak mulai tertarik pada lawan jenis, maka kita kasih tahu, kalau begitu kamu jangan lagi bermain dekat-dekat dengan kawan laki-lakimu, kalau anak kita perempuan.
Kalau anak kita perempuan, jangan lagi main dekat-dekat dengan kawan laki-lakimu. Karena apa? Karena mendekati masa balik anak-anak kita kelas 5 SD, kelas 6 SD, dia sudah mulai tertarik kepada lawan jenis. Itu harus diwaspadai dan beri pengertian. Kalian masih kecil, itu tandanya kalian sudah mendekati balik, mulai ada ketertarikan, tapi Allah Subhanahu wa taala membatasi pergaulan kita. Harus kita beri pengertian. Karena apa? Karena nanti akan diganggu oleh syaitan, nanti akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan hukuman Allah itu adalah berat di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ketika anak kita betul-betul sudah sampai pada usia pubertas, ini perlu penjagaan luar biasa. Sebagian orang tua membiarkan anaknya pacaran. Astagfirullahaladzim. Hari ini saya sendiri sering menyaksikan anak-anak sekolah berpakaian seragam sekolah, apakah tingkat SLTP atau tingkat SLTA, itu sudah naik sepeda motor berpasang-pasangan. Wahai orang tua, kemana Anda? Di mana posisi Anda? Dibiarkan begitu saja. Padahal mereka sedang bertumbuh, sedang tumbuh rasa ketertarikan kepada lawan jenis. Kalau dalam ilmu psikologi mulai muncul hasrat-hasrat seksualnya. Saat itu anak dibiarkan pergi berpasang-pasangan. La ilaha illallah, wahai orang tua. Salah satu celah yang dimanfaatkan oleh anak-anak kita sekarang adalah ketika dia dibelikan motor. Kita kira dia pergi sekolah, ternyata dia pergi dengan kawan sekolahnya yang lawan jenis. Ini berbahaya luar biasa. Sampai di mana ini pengawasan orang tua? Seperti apa pengawasan orang tua terhadap hal seperti ini? Atau bahkan sebagian orang tua justru setuju anaknya pacaran. Kalau pacaran jelas siapa pasangannya. La ilaha illallah, itu namanya dibukakan pintu selebar-lebarnya. Dikasih kepercayaan kepada pacar. Anak perempuan kita dikasih kepercayaan kepada pacar, dijemput sekolah, diantar pulang. La ilaha illallah. Itu bukan kewajiban pacar. Mengantar jemput anak perempuan kita ke sekolah, kewajiban orang tuanya. Jangan orang tua merasa lepas tanggung jawab. Tenang aku, senang aku, mulai aku sedikit lega karena anakku sudah ada yang mengantarkan ke sekolah. La ilaha illallah. Jamaah, itu anak perempuan kita boncengan dengan anak laki-laki, itu bersentuhan kulitnya. Bagaimana kalau ketemu dengan anak laki-laki yang curang, sengaja dia kencangin motornya, kemudian direm mendadak. Ayo, apa yang terjadi sebelum jatuh? Pasti bersentuhan. Kenapa orang tua kita tidak memikirkan sampai ke sana? Orang tua lalai seperti ini, lalai luar biasa. Anaknya kecil-kecil dibebaskan pergi berpasang-pasangan dengan yang lainnya. Ada informasi kadang-kadang kalau ada tugas-tugas belajar, ya tugas belajar itu apakah tidak cukup pelajaran di sekolah sehingga ada tugas belajar di luar, anak-anak harus pergi ke rumah kawannya. Tapi ada sebuah info, anak-anak itu pergi ke rumah temannya, orang tua temannya itu suka minum minuman keras dan dilihat oleh anaknya. Berarti kan memberikan keteladanan yang buruk. Bisa jadi anaknya penasaran apa yang diminum oleh orang tuanya. Nah, bagaimana kalau anak itu minum, kemudian mereka sedang tugas belajar di rumahnya, teman-temannya sedikit ditawarkan, mau coba dikit enggak? Enak nih. Nah, ini berbahaya jemaah yang dimuliakan Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ini berbahaya. Wahai orang tua, anak yang engkau minta dalam sujudmu sekarang kamu sia-siakan. Berat pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Berat luar biasa. Kemudian jaga anak kita ya dengan memberikan pemahaman agama, dengan memberikan hak mereka, berikan hak waris kepada mereka. Maka ketika anak kita sudah diberi pemahaman agama, dan termasuk pemahaman agama itu adalah bagaimana pembagian harta waris dalam Islam. Maka ketika orang tuanya meninggal, ketika orang tuanya tiada, anak-anak itu mendapatkan hak harta waris. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali perempuan, atau kalau hanya anak perempuan saja atau anak laki-laki tunggal saja, ada bagian-bagiannya dalam Islam. Maka ketika anak kita sudah diberi pemahaman pembagian harta warisan secara Islam, maka mereka tidak akan merasa bahwa ada ketidakadilan. Mereka merasa bahwa ini sesuai hukum Allah, ini sudah adil, jadi tidak ada menuntut. Kalau hari ini bisa adik kakak berantem sampai ke pengadilan, bahkan sampai menghilangkan nyawa, hanya sekedar
berebut harta warisan. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mewariskan ilmu agama tentang harta warisan. Bahkan tidak meninggalkan wasiat. Harusnya orang tua meninggalkan wasiat. Jika umurku pendek, jika umur ayah pendek, jika umur ibu pendek, harta kekayaan harus dibagi sesuai ajaran Islam. Harus gitu. Supaya apa? Supaya mereka tunduk, supaya mereka tidak merasa dibeda-bedakan. Karena memang Allah yang membedakan, membuat aturan dalam membagi harta warisan. Terakhir, jemaah yang dimuliakan Allah, tidak selamanya pernikahan itu awet. Kadang terjadi perceraian. Maka jika terjadi perceraian, maka hak-hak anak harus tetap dijaga. Kewajiban bapaknya terhadap anaknya tidak akan putus. Semaksimal mungkin semampunya, si bapak harus melaksanakan kewajiban terhadap anak. Tidak boleh melalaikannya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, orang tua tidak boleh memaksa anaknya bekerja untuk balas jasa kepada orang tuanya. Ketika anaknya bekerja atas keinginan sendiri, atau mungkin juga karena anjuran orang tua, karena sudah layak untuk bekerja, maka penghasilannya itu untuk anak itu biarkan. Kenapa? Karena orang tua yang wajib menafkahi anaknya. Jika anaknya sudah punya penghasilan, maka jika anaknya ingin membantu orang tuanya, apalagi anak itu berakhlak mulia disebabkan didikan orang tua, maka anak itu dia tidak akan segan-segan untuk memberikan hasil jerih payahnya untuk orang tuanya sebagai bakti kepada orang tuanya. Tetapi anak itu tetap dalam tanggung jawab orang tuanya sampai dia bisa mandiri. Anak perempuan tetap dalam tanggung jawab orang tuanya sampai dia mendapatkan suami. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, dari uraian di atas dapat kita ambil beberapa pelajaran. Di antaranya, jangan lalaikan anak sebagai amanah dari Allah. Jangan sia-siakan karunia Allah. Adillah kita dalam hidup kita. Kenapa harta dalam bentuk materi bisa kita jaga dengan baik? Kenapa harta dalam bentuk jiwa dan raga anak kita abaikan begitu saja? Anak-anak adalah warisan kita. Ketika kita nanti sudah tiada, maka ada amalan yang tidak terputus. Di antaranya wa waladun saleh, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Jaga anak kita dengan baik, didik dengan baik, sehingga ketika kita sudah tiada, dia tetap mengalirkan pahala untuk kita. Semoga kaum muslimin mendapatkan manfaat dan hikmah yang banyak. Semoga Allah menjaga keluarga muslim, menjaga anak-anak kaum muslimin dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam ancaman. Semoga orang tua disadarkan oleh Allah agar mereka lebih perhatian kepada anak-anak mereka, terutama perhatian dalam urusan akhirat. Maka ujung dari apa yang dilakukan di dunia ini adalah apakah nanti anak kita itu di akhirat selamat dari api neraka atau bahkan tidak selamat. Merenunglah wahai orang tua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.